Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Eka Cipta Cendikia Novel dari program studi bisnis digital NIM 2211510003 ingin menjelaskan di dalam video ini tentang analisis lingkungan, yang dimana analisis lingkungan terbagi lagi menjadi dua, yaitu analisis pesaing dan analisis pelanggan. Langsung masuk ke analisis yang pertama, yaitu analisis pesaing. Baik, langsung masuk ke yang pertama, yaitu analisis pesaing. Apa sih analisis pesaing itu? Analisis pesaing. Nah, pesaing sendiri adalah perusahaan atau pihak lain yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Nah, di analisis pesaing itu apa aja sih pengertiannya ya dalam analisis pesaing ini? Nah, di sini pengertian dari analisis pesaingnya sendiri itu kuatnya persaingan antar perusahaan dalam satu industri yang sama atau dalam industri yang berbeda, menyebabkan setiap perusahaan berusaha mengembangkan strategi terbaiknya. Konsumen saat ini tidak hanya mempertimbangkan harga murah, tetapi juga kualitas dan pelayanan yang akan diterimanya. Masih berlanjut lagi dengan pengertian analisis pesaing, strategi pemasaran yang berkembang saat ini ditekankan pada pesaing, sedangkan pada tahun 1960 ditekankan pada konsumen. Keberhasilannya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan konsumen lebih baik daripada pesaing dengan harga yang lebih murah. Lanjut masuk ke pembahasan yang kedua. Pembahasan di yang kedua ini yaitu analisis pelanggan. Analisis pelanggan itu apa aja ya? Nah, di sini masuk ke segmentasi pasar. Di segmentasi pasar ini adalah proses identifikasi kelompok pelanggan untuk menjamin bahwa desain dan penyediaan produk-produk atau jasa yang dihasilkan adalah produk yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Dari Krajewski dan Ritzman tahun 1990. Untuk dapat mengidentifikasi segmen pasar, seorang analis harus menentukan karakteristik yang jelas dalam membedakan pada setiap segmen. Nah, di segmentasi pasar, apa aja faktor-faktor yang ada di segmentasi pasar ini ya? Nah, di segmentasi pasar ini berikut adalah faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menentukan segmen pasar. Yang pertama yaitu faktor geografi, yang kedua demografi, yang ketiga itu faktor psikografi, yang keempat itu faktor tingkah laku, dan yang kelima faktor industri. Masuk lagi ke identifikasi kebutuhan pelanggan. Di identifikasi kebutuhan pelanggan di sini, kebutuhan di setiap pasar dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan terhadap produk atau jasa seperti harga dan kualitas. Yang kedua, kebutuhan terhadap sistem pengiriman. Yang ketiga, kebutuhan terhadap volume. Yang keempat, kebutuhan lainnya yang tidak secara langsung berkaitan dengan operasi seperti reputasi, lama berusaha, dukungan purna jual, akuntansi. Nah, dalam identifikasi kebutuhan pelanggan, di dalam tahap yang diberikan oleh Ulrich dan Eppinger di tahun 2008, kebutuhan identifikasi pelanggan sendiri adalah suatu proses yang dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, mengumpulkan data mentah dari pelanggan. Yang kedua, menginterpretasikan data menjadi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, mengorganisir kebutuhan menjadi beberapa hierarki, yaitu kebutuhan primer dan sekunder. Yang keempat, menempatkan derajat kepentingan relatif setiap kebutuhan. Yang kelima, menganalisis hasil dari proses. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai analisis lingkungan yang tadi telah terbagi menjadi dua, yaitu analisis pesaing dan analisis pelanggan. Mungkin itu saja penjelasan dari
saya di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.